Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Keisha Fianita Sugianto dengan NIM 811422373. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol manfaat dalam perkawinan kedua sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah hukum waris. Oke, sini sudah ada ya PowerPoint yang akan saya sampaikan dalam video ini. Kembali lagi saya perkenalkan, nama saya Keisha Fianita Sugianto, NIM 811422373. Kelas hukum waris hari Senin jam 11 di K1313 dengan dosen pengampu Ibu Tri Andari Dahlan SH MKN. Teman-teman, apa sih kontrol manfaat itu? Jadi dalam hukum waris, kontrol manfaat ini adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dari ahli waris dari perkawinan sebelumnya. Nah, seringkali dalam pembagian harta warisan itu terjadi ketidakadilan nih dalam pembagiannya kepada ahli waris dalam perkawinan sebelumnya. Nah, kontrol manfaat ini digunakan untuk mencegah ketidakadilan tersebut dengan menerapkannya kepada ayah atau ibu tiri pada perkawinan kedua maupun perkawinan seterusnya. Nah, karena kontrol manfaat ini dilakukan pada perkawinan kedua dan seterusnya, apakah jika menikahnya itu terus-terusan sampai 5 kali itu ibu dan ayah tirinya itu terkena yang namanya kontrol manfaat? Nah, perlu diperhatikan juga ya teman-teman terkait dengan syarat kontrol manfaat ini itu harus dapat anak dari pernikahan sebelumnya, sehingga kontrol manfaat ini dapat dilakukan untuk mencegah ketidakadilan pembagian harta warisan. Nah, kalau misalnya di pernikahan sebelumnya itu tidak ada ahli waris ya, berarti kontrol manfaatnya ini tidak perlu untuk dilakukan. Dan pernikahan yang menghasilkan anak itu dianggap sebagai pernikahan pertama, walaupun dia sudah menikah 3 kali, tapi kalau misalnya di pernikahan sebelumnya itu dia tidak punya anak, berarti di pernikahan yang dia punya anak itu dianggap sebagai perkawinan pertama. Nah, dasar hukumnya gimana nih mengenai kontrol manfaat? Itu bisa teman-teman lihat di pasal 181 KUH Perdata dan juga pasal 852A KUH Perdata. Nah, lanjut. Nah, teman-teman, di sini kita sudah punya contoh kasus kontrol manfaat. Sebelumnya aku bacakan dulu ya. Hanbin adalah seorang konsultan arsitek yang meninggal akibat sakit jantung koroner. Saat sakit, Hanbin dirawat oleh keluarga kecil dari pernikahan keduanya bersama Julie. Sebelum menikah dengan Julie, Hanbin pernah menikah dengan teman kuliahnya, yaitu Dahyun, namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan membuat mereka bercerai. Dari pernikahan tersebut, Hanbin dan Dahyun memiliki anak bernama Wonbin. Setelah bercerai dengan Dahyun, Hanbin kemudian menikah dengan Julie dan mereka dikaruniai 2 anak bernama Neti dan Enten. Pernikahan keduanya bersama Julie disepakati tidak adanya perjanjian kawin, sehingga mengakibatkan percampuran harta keduanya. Hanbin membawa harta sebesar 80 juta dan Julie membawa harta sebesar 50 juta. Harta peninggalan Hanbin pada saat meninggal adalah 150 juta. Berapakah bagian yang diterima oleh ahli waris Hanbin? Nah, ini dia ada contoh kasus dari kontrol manfaat. Nah, perlu kita buat dulu nih bagaimana sih Hanbin sebagai pewaris itu dan siapa sajakah ahli waris dari Hanbin. Nah, sebelumnya Hanbin itu pernah menikah dengan Dahyun, kemudian memiliki anak bernama Wonbin. Kemudian mereka bercerai dan akhirnya Hanbin menikah lagi dengan Julie, kemudian dikaruniai oleh 2 anak yaitu Neti dan Enten. Nah, karena di sini Hanbin sebagai pewaris itu meninggal, maka ahli warisnya itu kita tetapkan sebagai Julie, Neti, Enten, dan Wonbin. Nah, di manakah kita menerapkan kontrol manfaat? Kontrol manfaat ini nantinya kita akan terapkan pada Julie, karena Julie ini merupakan ibu tiri dari perkawinan kedua. Nah, langkah awal untuk mengetahui apa-apa saja sih yang harus dilakukan sebelum kita menemukan kontrol manfaat dan bagian yang akan diterima Julie sebagai ahli waris dari Hanbin. Pertama kita harus menulis dulu nih apa saja sih yang diketahui dari
kasus posisi yang sudah ada di slide sebelumnya. Nah, harta bawaan Han Bin itu senilai 80 juta, harta bawaan Julie itu senilai 50 juta, dan jumlah dari harta Han Bin dan Julie ini adalah 130 juta. Ingat ya teman-teman, tadi di slide sebelumnya itu pernikahan Julie dan Han Bin disepakati tidak adanya perjanjian kawin, sehingga terjadi percampuran harta dari keduanya. Nah, terus saat meninggal Han Bin itu meninggalkan harta senilai 150 juta. Berarti harta Han Bin itu adalah harta satuan yang senilai 150 juta. Nah, kemudian kita cari untung bersatuannya, yaitu harta persatuan dikurangi dengan harta bawaan dari kedua belah pihak. Jadi 150 dikurangi 130 juta senilai sama dengan 20 juta. Nah, kemudian di sini ada rugi persatuan. Rugi persatuannya kita tulis 0 teman-teman, karena campuran harta itu menyebabkan keuntungannya, jadi kita kosongkan. Nah, harta cuma-cuma Han Bin dan harta cuma-cuma Julie itu kita tulis kosong juga teman-teman, karena tadi di posisi itu tidak ada yang menyatakan kalau misalnya mereka mendapatkan harta cuma-cuma selama pernikahan mereka. Oke, nah di sini kita masuk ke langkah-langkah dalam menghitung. Nah, ahli waris Han Bin itu ada 4 teman-teman, ada Julie, Nettie, Anton, dan Won Bin. Julie, Nettie, Anton, dan Won Bin itu mendapatkan 1/4 bagian dari harta Han Bin. Nah, gimana ya perhitungannya? Jadi harta Han Bin itu kita jumlahin dulu teman-teman. Di sini rumusnya adalah harta bawaan Han Bin ditambah setengah dari untung persatuan dan ditambah harta cuma-cuma Han Bin. Nah, 80. Tadi kan harta bawaan Han Bin 80 ditambah setengahnya dari 20 ditambah 0 sama dengan senilai 90 juta. Nah, kemudian harta Julie itu harta bawaan Julie ditambah setengah dari untung persatuan ditambah harta cuma-cuma Julie sama dengan 50 ditambah setengah dari 20 ditambah 0 sama dengan 60 juta. Nah, kemudian ini ada bagian Julie sebagai istri. Nah, bagian Julie sebagai istri ini adalah nilai dari harta persatuan dikali setengah. Jadi nilainya adalah 75 juta. Nah, harta warisan Han Bin itu merupakan rumusnya adalah harta persatuan dikurangi dengan bagian Julie sebagai istri, yaitu 75 juta. Jadi nilainya adalah 75 juta. Nah, Julie, Nettie, Anton, dan Won Bin itu rumusnya kan mereka mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris Han Bin nih. Nah, harta warisan Han Bin itu adalah 75 juta. Jadi 75 juta ini kita bagi 4 teman-teman, karena ahli warisnya Han Bin itu adalah ada 4. Jadi nilainya adalah 18,75 juta. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada kita tulis bagian Julie. Nah, bagian Julie ini adalah 75 ditambah 18,75 juta yang senilai 93,75 juta. Nah, terus juga manfaat Julie itu ada kita tulis bagian Julie dikurangi dengan harta Julie. Jadi 93,75 juta dikurangi dengan 60 juta senilai 33,75 juta. Kemudian ada maksimal manfaat nih teman-teman. Maksimal manfaat itu 1/4 dari bagiannya, 1/4 dari harta warisan ya. Jadi 1/4 dikali 75 sama dengan 18,75 juta. Nah, kontrol manfaat ini 1/4 dari hartanya Han Bin. Hartanya Han Bin tadi kita tulis adalah 90. Jadi 1/4 dikali 90 sama dengan 22,5 juta. Nah, kelebihan manfaat itu kita cari teman-teman. Jadi manfaatnya Julie itu dikurangi sama maksimal manfaatnya. Maksimal manfaatnya itu 30. Manfaat Julie itu kan 33,75 nih teman-teman. Nah, terus dikurangi sama 18,75 juta. Jadi hasilnya adalah 15 juta. Nah, kelebihan ini perlu dibagi 3 untuk seluruh ahli waris Han Bin. Jadi nilainya adalah 15 juta dibagi 3 sama dengan 5 juta. Nah, sebelumnya maksimal manfaat itu adalah jumlah harta yang bisa dinikmati oleh Julie. Oke, terus ini selanjutnya adalah langkah ketiga. Ini ada penutup teman-teman. Jadi bagian yang diterima Julie itu adalah 93,75 juta dikurangi 15 juta sama dengan 78,75 juta. Nah, bagian untuk Nettie, Anton, dan Won Bin itu ada 18,75 juta ditambah 5 juta sama dengan 23,75
juta per kepalanya. Nah, ini di akhir ini kita ada pembuktiannya nih teman-teman. Jadi 78,75 juta itu kan adalah bagiannya Juli ditambah 23,75 juta dikali 3 sama dengan 78,75 ditambah 71,25 sama dengan 150 juta. Bukti ya teman-teman. Dari harta persatuan itu ditemukanlah bagian untuk Juli dan juga bagian untuk ahli warisnya Hanbin, yaitu Neti, Enten, dan Wonpit. Oke. Nah, terima kasih banyak teman-teman telah menonton video kontrol manfaat yang telah aku jelaskan. Semoga bermanfaat ya. See you.